untuk Wajo tercinta. Podcast Polres Wajo, suarakan harmoni. Persatuan kita takkan pernah terganti. Dari hati ke hati kita terus berbagi. Damai dan aman, tujuan abadi. Halo sahabat Polres Wajo dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Saya dengan Ibda Jumawan bersama saya Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo, Bapak Andi Hasnadi. Kebetulan kami melakukan podcast terkait masalah dengan tema Pilkada Damai tahun 2024. Selamat Sore Bapak. Sore masalah Pilkada Damai tersebut. Siap. Pada penyelenggaraan di tahun ini, alhamdulillah beda-beda dengan tahun-tahun biasanya. Baik. Terkait masalah pilkada ini merupakan pilkada serentak yang betul-betul memang menguras semua tenaga-tenaga yang betul-betul memang dalam hal pelaksanaan ini. Jadi melihat dari peran daripada Bawaslu ini dalam proses pilkada yang menjaga agar pemilihan berlangsung secara damai dan adil. Jadi situasi saat sekarang ini, kondisi bagaimana Bawaslu dalam hal ini menjaga agar pemilihan berlangsung secara damai dan adil. Baik, terima kasih banyak Pak Jumawan atas waktunya yang diberikan kepada kami, khususnya teman-teman Bawaslu Kabupaten Wajo, bahwa kondisi hari ini Pak. Bawaslu di Kabupaten Wajo untuk memastikan bahwa proses pilkada secara damai, adil, dan demokrasi, serta kami memberikan pengawasan proses pilkada, mengawasi seluruh tahapan pilkada mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan kampanye, pemungutan suara, hingga perhitungan suara nantinya. Kami akan memberikan bahwa Bawaslu mengawasi pilkada damai dan berintegritas, khususnya kami di Kabupaten Wajo. Jadi Bapak sudah persiapkan memang jauh sebelumnya terkait masalah pilkada damai tersebut. Alhamdulillah, semenjak untuk masuk tahapan pilkada, khususnya di Kabupaten Wajo, dan berlaku se-Indonesia, itu pilkada serentak untuk se-Indonesia, maka kami dari Badan Pengawas Pemilu menciptakan dan menyampaikan ke seluruh stakeholder untuk menciptakan pilkada damai, khususnya Kabupaten Wajo yang akan datang. Jadi bagaimana dalam hal peran Bawaslu dalam memastikan bahwa kampanye pilkada tetap sesuai dengan aturan dan tidak melanggar dalam hal prinsip-prinsip demokrasi yang sehat di sini, Bapak? Kami dari Bawaslu Kabupaten Wajo akan mengawasi langsung, memastikan bahwa metode materi pelaksananya sesuai dengan peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan peraturan KPU pengawasan dengan zona kampanye. Memastikan peserta pilkada mematuhi jadwal kampanye yang telah ditentukan dan tidak melakukan kegiatan di zona terlarang. Jadi memang sudah ada undang-undangnya tersebut terkait masalah pilkada ini. Itu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada dan peraturan per KPU. Terkait masalah pilkada serentak tahun 2024 ini. Siap. Jadi Bawaslu seringkali bekerja dengan berbagai pihak, termasuk ada unsur kepolisian, dari TNI dalam mengawasi pilkada. Ini bagaimana koordinasi antar lembaga ini dilakukan untuk menciptakan suasana pilkada yang damai? Baik, alhamdulillah Bawaslu menghadapi berbagai tantangan. Itu dalam menjaga agar pilkada berlangsung aman dan damai, terutama terkait pengawasan terhadap konflik antar pihak dan provokasi yang dilakukan oleh peserta atau pendukung.
itu tertentu. Adapun bahwa tantangan-tantangan itu dari Bawaslu itu isu-isu sara, agama, dengan mengawasi dan mencegah penggunaan politik identitas yang menjadi di daerah secara historis rawan seringkali menciptakan situasi tidak kondusif. Gitu. Baik di dunia nyata maupun di dunia sosial. Ya. Itu ada juga bahwa hoax itu penyebaran informasi palsu dengan propaganda negatif yang menyerang lawan dalam menjaga pilkada. Serius dalam Bawaslu sering kali terkendala dalam mengidentifikasi penyebaran informasi palsu secara cepat. Jadi saat sekarang ini kan masih dalam tahap kampanye. Ya, baik. Jadi saat sekarang ini kondisinya bagaimana? Alhamdulillah bahwa kondisi dalam hal ini sudah melakukan bahwa kampanye di terakhir ini alhamdulillah cukup aman dan terkendali. Cukup aman, alhamdulillah. Tindakan yang diambil oleh Bawaslu jika terjadi pelanggaran kampanye yang berpotensi pemicu kerusuhan atau ketegangan antar pendukung calon, gitu Pak. Kami akan melakukan pengawasan yang pencegahan untuk memberikan arahan kepada masyarakat bahwa memani politik itu ada 2 pasal kena. Baik menerima walaupun memberi. Itu ada pasal yang mengatur dalam undang-undang kita itu. Jadi kita sampaikan bahwa ke masyarakat terkait adanya pelanggaran money politik ini dan pelanggaran tersebut ada pasal yang dilanggar. Itu ada pasal tertentu. Suap maupun menyuap. Ya. Gitu. Ada pasal itu tentunya yang diatur oleh undang-undang bahwa memberi dan menerima itu ada pasal yang kena. Ada yang pasal yang kena, gitu Pak. Jadi di sini terkait masalah mengawasi dalam menangani isu hoax. Ini berbicara masalah isu hoax yang berkembang atau berita palsu yang dapat mempengaruhi ketegangan dan perdamaian selama pilkada ini. Iya, baik bahwa informasi hoax itu propaganda negatif yang menyerang lawan politik menjadi ancaman serius dalam menjaga pilkada tetap damai. Bawaslu sering sekali melakukan mengidentifikasi dan menghentikan penyebaran informasi palsu secara cepat. Jadi tetap kita koordinasi sama kami akan koordinasi itu dari pihak terkait kepolisian, kejaksaan. Karena informasi saya dengar bahwa ada Pokja yang Bawaslu bentuk terkait masalah berita hoax, masalah netralitas pihak terkait seperti itu. Kami memang di Bawaslu itu bahwa yang mengatur itu kami ada 3 namanya di Koordif penanganan pelanggaran. Itu di Koordif penanganan pelanggaran itu ada 3 di situ. Ada yang menyangkut terkait tentang kepolisian, ada yang menyangkut dengan tentang kejaksaan, ada juga dengan Bawaslu sendiri. Oh, jadi 3 lembaga ini. 3 lembaga ini independen. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik untuk menciptakan pilkada damai khususnya di Kabupaten Wajo. Jadi tugas dan tanggung jawabnya ini yang 3 ini apa dalam hal penanganan pelanggaran? Kalau untuk terhadap bahwa penanganan pelanggaran di 3 lembaga ini, kalau Bawaslu menerima laporan sesuai dengan prosedur, dan yang kedua dimasukkan ke pembahasan pertama, dan yang kedua dan selanjutnya untuk kita diskusikan sama-sama dengan pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan. Jadi, kalaupun bahwa ada keputusan-keputusan di situ dilahirkan oleh ketiga lembaga tersebut, maka kami bersepakat untuk memutuskan semua laporan yang masuk ke Bawaslu. Jadi untuk terkait masalah penyampaian terkait masalah pertanyaan-pertanyaan ini Pak, di sini dalam situasi rawan konflik atau polarisasi yang tinggi, langkah-langkah seperti apa
yang Bawaslu lakukan untuk meredakan ketegangan di masyarakat dan memastikan pilkada berjalan tanpa gangguan? Alhamdulillah. Langkah-langkah yang kita ambil, Bapak. Baik, alhamdulillah kami akan koordinasi dari pihak TNI, Ya. kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian yang sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu ada dibawahi oleh pihak kepolisian dan pihak kejaksaan dan pihak Bawaslu sendiri. Ya. Kami akan selalu mengkoordinasikan dengan 3 lembaga ini. 3 lembaga. Iya. Iya. Kami selalu koordinasi antara pihak kepolisian, pihak kejaksaan, baik itu pihak TNI sendiri. Dan kami akan melibatkan semuanya dalam proses tahapan berlanjut dan sampai pemungutan suara ke depannya ini. Dalam pilkada damai ini 2024 yang betul-betul menguras tenaga, itu mulai sejak kapan Bapak adanya penyampaian dari Bawaslu RI bahwa sudah dimulai dalam tahapan pilkada ini? Itu diatur oleh undang-undang bahwa mengatakan bahwa tahapan pilkada itu sejak di bulan 7 kalau tidak salah ya. Bulan 7. Bulan 7. Itu masa dimulai tahapan dan masa proses pendaftaran sampai masuk tahapan kampanye. Dan alhamdulillah hari ini tidak lama lagi kita menghadapi di hari H untuk pencoblosan pilkada serentak se-Indonesia. Jadi kan mulai bulan 7. Bulan 7. Jadi otomatis rangkaian tersebut lama. Yeah. Kemudian mungkin menguras tenaga, pikiran menghadapi pilkada ini. Jadi apakah saat sekarang ini keluhan-keluhan yang diberikan yang mau disampaikan ke masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada ini? Alhamdulillah saya secara pribadi dan kelembagaan menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wajo bahwa pilkada ini akan menciptakan pilkada damai berintegritas dan untuk demi kemajuan kampung kita, khususnya Tanah Wajo. Maradeka atau Wajo ada Nana Papua. Oh ya, jadi simbol daripada Kabupaten Wajo itu sendiri bahwa Maradeka atau Wajo ada Nana Papua. Jadi yang diambil dalam hal ini bahwa Kabupaten Wajo, khususnya masyarakat Kabupaten Wajo menginginkan dalam pilkada serentak ini tetap aman, kondusif dan tidak ada yang saling salah menyalahkan, walaupun misalnya ada satu yang disampaikan bahwa untuk pemenangnya daripada itu pilkada tersebut, itulah yang jadi bupati kita untuk menyongsong 5 tahun ke depan. 5 tahun yang ke depan. Apa harapan Ketua Bawaslu dengan adanya pilkada tahun 2024 ini? Alhamdulillah bahwa kami dari Ketua Bawaslu berharap bahwa pilkada yang serentak ini dilakukan se-Indonesia. Mudah-mudahan bahwa menciptakan pilkada damai, khususnya di Kabupaten Wajo, masyarakat aman dan terkendali dengan bahwa melahirkan sebuah pemimpin itu adalah pemimpin kita bersama. Dengan apa yang disampaikan oleh saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya selaku Ketua Bawaslu memohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu. Semoga pilkada damai dan berintegritas untuk menyongsong pemimpin 5 tahun ke depan. Kita lakukan podcast ini Bapak Ketua Bawaslu sambil kita cicipi kopi yang ada di depan Bapak. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ibda, Pak Jumawan. Ini kopinya mantap ya, kopiku. Kita sama-sama menikmati pilkada ini. Semoga menciptakan dengan apa yang kita inginkan kebersamaan, bahwa antara pihak kepolisian dengan Bawaslu itu menciptakan pilkada damai, khususnya di Kabupaten Wajo. Mari kita kopi bersama. Ibarat kopi yang diseduh oleh air panas kemudian ditambahkan dengan gula. Ibarat seperti itu antara Polri dengan Ketua Bawaslu
antara Polri dengan Bawaslu saling membutuhkan satu sama lain. Silakan Bapak. Mari kita ngopi sama-sama menciptakan pilkada damai. Pilkada damai, alhamdulillah. Untuk Wajo tercinta, podcast Polis Wajo suarakan harmoni. Kesatuan kita takkan pernah terganti. Dari hati ke hati kita terus berbagi. Damai dan aman, tujuan abadi.